Ada Coach sama Mas Aryo udah dibilang sama Nesa tadi, kita akan bahas lebih dahulu dari Spanyol di mana Atletico yang sebenarnya harusnya dalam kondisi yang bagus ya karena habis lolos kan di Champions League ternyata semakin si Xavi ini mau pensiun ternyata nambah terus nih kemenangannya. Iya. Jadi kayaknya ntar mungkin dia bisa berubah keputusan untuk pensiun ya. Tapi intinya menang dari Barcelona. Lo adakah yang spesial dengan kemenangan atas Atletico ini kalian berdua? Mungkin sikap ya, the way para pemain itu bermain, termasuk Joao Felix. Joao Felix itu kan seperti dibuang ya sama Atletico Madrid. Atletico. Kan. Love and hate relationship bolak-balik gitu, cuman kayak nggak pernah mendapat tempat yang pas gitu di Atletico. Makanya kemarin dia juga kayaknya nggak sungkan juga untuk ikut merayakan gol juga. Suatu bukti bahwa kayaknya dia udah leave Atletico behind. Dia mau mencoba something new di Barcelona, walaupun memang nggak bisa dibilang konsisten juga karena nggak selalu tampil bagus juga. Tapi paling nggak menang lawan Atletico, patut diberi kredit, terutama lini tengah di mana mereka nggak ada Frenkie de Jong, masih nggak ada Pedri, masih nggak ada Gavi, tapi ternyata Fermin Lopez bisa keep up. Ya walaupun ada beberapa dari blunder Atletico ya, golnya tuh ada satu dari blunder Atletico, tapi mereka bisa manfaatin blunder itu dan Lewandowski pelan-pelan perlahan-lahan bisa mencetak gol lagi. Itu suatu sinyal yang tadi lu bilang setelah Xavi memutuskan untuk ngumumin cabut untuk di akhir musim, tapi mereka justru nggak pernah kalah. Mereka 10 kali main kalau nggak salah, 6 kali menang, 4 kali imbang. Enggak, tapi lu nggak bisa lihat dari sisi menang kalah doang. Ya iya, tapi kan It's not paling Barca. nggak mereka bisa ngelewatin Girona dalam peraduan poin Ya ini. itu nggak heran juga. Mereka akhirnya bisa ngelewatin Girona dan ya 8 poin lah terpaut dari dari Real Madrid ya. Walaupun mungkin masih tetap sulit aja mengejar Real Madrid, tapi ya gue ngeliat sih poin-poin yang pemain-pemain muda ini bisa step up gitu. Tapi kalau lo melihat adakah hubungannya ketika seorang pelatih mengumumkan hal seperti itu terus kemudian hubungannya dengan mentalitas pemain ada nggak? Karena kan sebelum Nggak ada. Aryo cuma menjelaskan data bahwa mereka menang dan seri. Udah that's it, titik. tapi setelah Xavi ngumumin mau pensiun. Ya nggak ngaruh. Gue Menurut nggak lu ngeliat nggak ada hubungannya itu, gue nggak ada nggak ngeliat korelasinya? ada korelasinya itu. Tapi yang- permainan jadi lebih bagus menurut lo ada nggak? Nah Selain kemenangan. itu permainannya tetap nggak konsisten. Tetep Kadang bagus, kadang jelek. Justru gue lihat ini Inter, ya sorry gue kait-kaitkan dengan Inter. Kesalahan yang dilakukan oleh Atletico kemarin sebenarnya dilakukan juga lawan Inter. Inter nggak bisa Tapi manfaatin aja. nggak bisa manfaatin karena kreativitas Inter sangat-sangat amat rendah sehingga mereka hanya main crossing. Terutama golnya si Fermin Lopez. Karena dua center back, oke? Back kiri, back kanan. Dia ambil di tengah. Back kirinya kejauhan, oke? Konde masuk. Passing ke tengah. Center back-nya itu keluar dari zonanya. Keluar dari zonanya mengcover sana. Sementara yang satunya udah turun, back kanannya cover Joao Felix, Fermin Lopez ada di tengah antara dua. Ini defense SSB gitu loh. Yang biasanya mereka bisa manfaatin itu. Atletico kan sering manfaatin celah itu di kubu lawan ya. Ya. Lawan Real Madrid mereka juga sering banget kan. Morata nongol di situ, Depay nongol di situ, manfaatkan celah itu. Tapi justru mereka kena gol yang sebetulnya biasa menjadi andalan mereka gitu kan. Hermoso sama si Savic biasanya posturnya tinggi, bisa dapetin. Fermin Lopez kan nggak terlalu tinggi juga. Nggak tinggi banget. Nggak tinggi tapi bisa manfaatin. Menurut Itu lu ini faktor Xavi atau pemainnya yang sekarang menurut lu lebih Enggak, penting ketika bukan faktor Xavi atau pemainnya, Murni Bisa menang-menang. bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan standar yang dilakukan Atletico. Golnya Lewandowski, Rodrigo De Paul passingnya kayak kembali kayak anak SSB terlalu pelan sehingga dipotong di finishing bagus. Karena memang pemain Barca itu berkualitas. Tapi kalau dibilang mereka main, makanya gue selalu bilang nggak ada hubungannya antara permainan dan hasil. Hasil benar itu nggak bisa dibantah lah, emang faktanya begitu. Tapi dari permainan ya masih ups and down. tapi kan masuk dalam detail dalam lu kalau mau menang dong ketika lu memang misalnya pakai gameplay nggak jalan tapi kemudian ada kesalahan dari lawan Iya. bisa lu manfaatkan. Betul. Itu sesuatu yang memang juga harus ada dong bagi sebuah tim. Sesuatu harusnya dari awal musim karena mereka punya pemain yang berkualitas. Nah, pemain yang harus step up kayak tahun lalu terutama Koundé sama Araujo itu flop musim ini. Walaupun akhirnya udah agak mendingan. Lewandowski kita tahu lah jelek, akhirnya kan udah oke. Joao Felix ups and down, Rafinha ups and down juga. Justru malah digendong oleh seorang Lamine Yamal
yang praktis selalu main bagus. Lamine sama Fermin berdua tuh lagi main bagus. Fermin Fermin itu gue melihat kayak Xavi tahun pertama gerasa gerusuk. Di beberapa pertandingan dia lagi Ya termasuk yang bagus lah dibanding yang lain. karena etos kerjanya, tapi dari visi ya mungkin dia harus berkembang kayak Xavi lah kasarnya. Karena masih muda juga kan. Masih muda dan belum levelnya Pedri lah. Pedri dari hari pertama udah top banget lah. Lamine Yamal hari pertama top. Pemain kayak Balde, Fermin belum kelihatan lah. Justru si Kubarsi yang baru 17 tahun itu tampil berapa kali jadi starter justru tampil lebih oke. Tapi kan untuk parameter lo kan dia juga nggak bisa diukur dari beberapa pertandingan kan. Bukan Kalau parameter dia- gue, parameter Barca. Iya mas gue dia juga belum teruji kalau memang Betul. whole of the season gitu. Betul. Nggak, gue setuju nggak fair untuk salahin dia. Cuman kalau secara overall melihat kualitas Barca, ya ini bukan Barca yang kita kenal semua. Lo dengan udah mulai menang begini lo udah mulai mau nonton Barcelona. Ya gue jelek pun gue nonton walaupun gue Tapi kan kemarin lo maki-maki. sempat males untuk Enggak, gue lagi. nonton terus gue matiin gitu. Matiin di Ya tengah berarti jalan. kan berarti kalau tonton dong. Enggak, gue tonton. Tonton terus lu matiin terus lu bisa lihatnya di mana? Bukan. Kalau bagus dia terusin. Kalau bagus Dia gue biasa terusin, kalau jelek gue matiin. Alah. Ini nader Itu kan apa sih? yang Tipe fans kayak apa begitu? Iya enggak, gue nggak peduli orang ngomong apa. Untuk gue itu sepak bola harus menghibur. Oke. Kecuali gue dibayar kerja. Nah kalau boring, nah that's different. Gue tetap harus nonton. Tapi yang menarik dari yang lo tanya, emang Xavi juga ditanya terus nih di setiap konferensi pers, dia selalu ditanya, ada nggak sih kaitannya sama lo ngomongin cabut? Ya, I don't know. Para pemain mungkin bisa lebih lepas mainnya, tidak terbebani. Mereka nggak perlu apa ya, seperti Carmuk gitulah untuk pelatihnya gitu. Dia udah mau cabut. Dia bilang maybe para pemain merasa kayak gitu, gue nggak tahu juga. Jadi lo mungkin akan memperpanjang nggak? Kalau lo juara champion misalnya gitu lo akan memperpanjang nggak? At this moment gue bilang gue nggak akan ini. Jadi Ntar dia setiap season ngomong gitu dong. nadanya berubah sebetulnya. Bukannya firm dia bilang gue pasti cabut, Cabut. tapi at this moment dia selalu mengungkapkan frase itu dan itu Semoga enggak lah, semoga kalah lah kalau gitu. dibilang gitu. At this moment gue bilang gue masih cabut. At this moment gue bilang gue masih cabut. Dibilang Tapi gitu. kan tadi coach bilang Lewandowski baru akhir-akhir ini mulai gini. Tapi kemarin menurut lo memang dia yang menjadi pemain yang paling kelihatan punya kontribusi buat Barcelona. Sebagai ujung tombak ya dia memerankan perannya cukup bagus gitu. Maksudnya dia bisa ngebelah back lawan, presence dia ke dalam kotak menuju kotak penalti itu butuh banyak pemain untuk bisa nyegat dia. First touch dia tuh kan selalu bagus, lalu kadang eksekusi mau ngambil ke kiri atau ngambil kanan untuk nembak ya kadang-kadang kepotong apa enggak, itu kan yang selalu menjadi dia turun naiknya di situ. Untuk melepaskan diri dari para pemain belakang itu yang gue belum lihat konsistensi dia. Cuma di pertandingan kemarin ya lumayan ada peluang untuk bisa counter yang tadi Justin bilang Rodrigo De Paul dipotong tapi kan butuh 1-2 sentuhan dulu kan Iya, untuk Gundogan menjadi yang gol. bagus. Iya. Akhirnya dia bisa Nah, itu. konsisten juga tapi kan. Gundogan konsisten. Gundogan Paling- salah satu paling faktor yang konsisten. cukup konsisten dibanding yang lain ya. Kalau secara pertandingan Atletico kan main di kandang sendiri tuh. Ini sesuatu yang mengejutkan nggak ketika mereka kalah dari Barcelona di kandang sendiri, golnya banyak lagi Nes. Kalau dia kalah di kandang sendiri itu yang selisih 3 gol atau lebih baru kali ini, Bang. Oke. Di semua kompetisi di musim ini ya. Kalau 6 ke 6 kalinya mereka kebobolan 3 gol itu di Stadion Baru dan pertama kalinya mereka kebobolan 3 gol dan nggak cetak satu pun, Bang. Nah, tapi kalau mau lebih detail lagi nih Atletico kalah dalam 4 pertandingan melawan Barcelona sejak Xavi Hernandez ngambil alih raksasa Katalan, Bang. Iya, terakhir dia kalah di Civitas Metropolitano tuh Barcelona juga yang ngalahin dia musim lalu terakhir ngalahin dia, belum ada tim yang bisa ngalahin dia di di Metropolitano. Sampai sekarang Barcelona ngalahin lagi mereka, walaupun tadi Nesa bilang emang di musim ini mereka kemasukan 3 gol tuh udah dalam 6 kesempatan termasuk yang tadi malam 4 di La Liga, 1 di Copa del Rey, 1 di Piala Super. Tapi kenapa Xavi itu jadi pelatih itu ekspresif banget ya? Maksudnya kemarin kan juga kena lagi kan. Itu kan 20 dia kartu kuningnya berapa? Itu kan karakter. 22. Ya maksudnya pas main dia kan nggak gitu coach. Di koleksi dia. Enggak. Begitu jadi Iya. pelatih malah dia Dia sering protes, emang seringnya protes. enggak di preskon juga omongannya pedes, protes apa. Kemarin menurut lo perlu nggak kayak begitu gitu? Enggak, Xavi ini enggak belajar bahwa wasit di La Liga itu sangat sensitif. Beda dengan Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia. Di Spanyol lu protes dikit aja bisa dapat kuning. Nah, kalau udah dapat 22 kuning masa lu nggak belajar ya, ternyata dia nggak belajar, dia nggak peduli. Jadi ini yang terjadi. Ini merugikan Barcelona apa enggak dia Enggak lah. tipikal kayak gitu? Kagak lah. Menurut lo?
Pemain udah nggak peduli, gue bilang sama dia. Nggak terlalu sih. Ya maksudnya dengan begitu banyak, dia pernah juga absen juga karena kartu merah menang juga. Ya mungkin nggak terlalu pengaruh sih. Karena kan yang pengaruh kan pas saat latihan, pas saat pertandingan kan eksekusinya seperti apa kan pasti udah di-train sehari Udah sebelumnya. tahu. Dengan plan hasil apa yang makin membaik, bukan permainan lah gue bilangnya, karena kan ntar bisa diprotes juga sama Koci kan. Mereka dengan peluangnya di UCL menurut lo akan jauh lebih naik lagi nggak oddsnya gitu? Ya bagus karena bagannya gampang. Coba di bagian Atau PSG satunya. kan? PSG. Ya PSG, come on. Ya, tapi kan ini Barcelonanya juga yang Barcelona Iya begini. betul. At least punya peluang. Iya. Barcelona kayak begini. Akan lu tonton dong kalau lawan Oh PSG. iya ini. pasti. Kan gua harus kerja. Dan menurut lo ini lumayan berpengaruh untuk ini mereka nge-boost kepercayaan diri mereka saat tampil permainan mereka. Iya. Kalau lu punya beberapa match beruntun lu main bagus, itu pasti akan ngaruh terhadap Main bagus atau menang. mental. Main bagus dan menang. Main bagus dan menang. Terutama main bagus karena pada saat lu main bagus, lu create banyak peluang. Asumsi lu nggak menang seri atau apa. At least pondasinya ada. Jadi we create chances, hanya golnya belum lahir. Tapi kalau lu main bagus terus, lu create chances terus, pasti lu akan menang. Nggak ada nggak menang. Nggak selalu kan create chances menang. Kayak kemarin kan? Nggak Setuju nggak? nggak selalu, Nggak tapi selalu. lu itu nggak dengar apa yang gue katakan. Gue denger makanya Nggak, gue nih bilang. Lu nggak paham. Gue bilang kalau lu beruntun main bagus create chances, Iya. pasti ada menangnya. Iya, Nggak enggak, selalu. Tadi lu nggak bilang pasti Gue ada ngomong menangnya. begitu karena itu dasarnya. Coba diulang. Netizen. Lu bilang kalau create chances pasti akan menang. Pada suatu saat kalau lu itu beruntun gua main setuju. bagus, pasti menang lah. Kalau itu gue setuju. Tadi lu nggak ada pada satu Nggak, saatnya. sekali-sekali nggak menang ya it happens. Oke. Nah tapi lu menurut lu emang creative chances itu yang paling faktor paling penting kalau lu mau memenangkan pertandingan? Ya, Apa lu- kalau anak sekarang XG. XG? Iya, tergantung lu pakai mazhabnya siapa gitu. Kalau lu pakai mazhabnya Barcelona yang Pep selama ini seperti itu ya kayak gitu kan. Dia bawa ke Munchen seperti itu, dia bawa di City kayak gitu. Football is about creating chances. Kalau seperti itu kan Justin juga mengikuti apa yang mereka mainkan kan dia sukanya seperti itu. Ya. Semakin lu megang bola, semakin gue sering menciptakan peluang, nantinya kita akan lebih bisa memungkinkan untuk menang karena peluang kita semakin banyak. Ya tapi itu menurut Koci dan Iya, itu kan Pep Guardiola. teorinya seperti itu. Nah gue Cuman nanya kan yang menurut lu Mas. ada juga beberapa pelatih yang terserah kayak Ancelotti kan, gue nggak perlu megang bola banyak-banyak, yang penting gue counter, gue bikin gol. Ada juga yang masapnya kayak gitu, kan tergantung siapa yang klub mana. Kayak Allegri. Iya, Lihat aja Juve kayak apa sekarang. Klub mana yang Vlahovic. suka Merah. sepak bolanya kayak apa gitu kan. Ya mungkin yang nggak suka atau nggak punya kemampuan untuk memegang bola lama-lama, meng-create chance-nya nggak banyak, tapi counternya bagus. Lu mazhab yang mana? Gue sih adaptif ya. Nggak bisa dong. Kalau gue bisa. Kalau mazhab lu harus pilih walaupun nanti lu bisa adaptif. Karena sekarang yang terjadi perdebatan di kolom komen adalah gua dan juga Koci itu sedang diperdebatkan di kolom komen. Kenapa jadi gue? Lu harus beda sama Koci. Jadi ngomongin lu berdua dong kenapa jadi gua? Ya sama aja, maksud gue nggak selalu bilang sepak bola indah itu ujungnya akan menang, belum tentu juga. Makanya kan kenapa Xavi agak pragmatis juga kan di musim pertama musim kedua lah. Kemarin ketika menjadi Makanya terseok-seok. Iya, di musim kedua kan dia bisa menjadi juara karena dia berdamai dengan gue nggak melulu harus megang bola. Karena gue bisa counter kita cukup bagus, defense gue kuatin. Itu kan yang membuat dia bisa jadi juara Barcelona. Emang mainnya nggak bagus, creating chancesnya nggak sebanyak ketika mereka main dengan possession football, tapi kan ujungnya dia punya trofi yang untuk bisa dia pamerkan. Itu kan berarti kan lu nggak melulu harus memegang bola terus-terusan. Yang penting ketika lu mendapatkan peluang untuk bisa gol, lu bisa Tapi cetak kalau nggak gol. banyak creative chances, emang itu nggak menghibur? Nggak gini. Kita is never ending story kalau kita hanya bahas pengecualian. Kita lihat 10-15 tahun terakhir, tim yang juara itu lebih bertahan atau lebih menyerang, lebih pegang bola atau enggak. Di liga manapun. Itu adalah tim City contoh, 5 tahun dari Jangan 6 City tahun dong. terakhir. City udah pasti, tadi udah diomongin Oke, Real Madrid, Barcelona. Juventus Juventus 10 tahun. berapa tahun terakhir kan nggak juara-juara juga, ya kan? 10 tahun yang lalu kan juga Ya nggak 10 megang- tahun nggak megang bola mainnya banyak cukup juga. bagus lah. Iya. Sa- Menciptakan peluang. sampai mereka bisa masuk Champions League berapa kali karena kualitas pemainnya. Karena rata-rata tim yang juara itu adalah tim yang tampil dominan, pegang bola, create chances. Bahwa sekali-sekali mereka nggak bisa menang, it happens. Tapi dengan
tim-tim yang pegang bola, yang create chances, ujung-ujungnya rata-rata mereka akan jadi juara, sesimpel itu. Setuju Nes? Ya aku sih iya aja Bang. Iya aja ya, silakan lah kalian juga boleh tulis di kolom komen sepuas-puasnya ya apa yang mau kalian sampaikan. Kalian termasuk yang dibilang sama Koci atau ada satu mazhab lagi tadi yang dibilang sama Mas Aryo.